Salam, Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Salam. Salam sejahtera buat kita semuanya. Puji syukur kepada Tuhan kita ucapkan di pagi hari yang indah ini. Masih Tuhan berikan kesempatan buat kita untuk beribadah bersama walaupun di rumah kita masing-masing. Tidak mengurangi indahnya bersekutu dengan Tuhan sekalipun kita di rumah. Untuk memulai ibadah kita, mari kita mengundang Tuhan melalui Roh Kudus-Nya hadir bersama kita melalui saat teduh. Saat teduh kita mulai. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu Tuhan, hanya itu kerinduanku. Amin. Kita muliakan Tuhan melalui nyanyian rohani nomor 21 ayat 1 dan 2. Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada rumah ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tunduklah semua, tubuh serta jiwa juga. Terimalah sabdanya, minta diberkati dan serahkan hati. Tuhan Allah hadir, suci dan mulia, surganya memuji Dia. Tentera malaikat bunyikan nyanyian, Tuhan suci tiga kian. Lihatlah, dengarlah, kami pun semua bernyanyi juga. Amin. Mari pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada Anaknya Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa bersama di dalam doa pengakuan kita. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan sempurna daripada ciptaan-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara yang terkasih, mari kita sebentar merenung
perjalanan hidup kita. Banyak berkat yang kita terima dan banyak juga cobaan yang kita hadapi, tetapi luar biasa Tuhan tetap menyertai hidup kita sehari-hari hingga saat ini. Inilah firman Tuhan untuk menyegarkan iman percaya kita agar tetap semakin bertumbuh. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, teruna-teruna jadi tersandung, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Kembali kita berdoa di dalam doa Bapa kami, kita sama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kita memuji dan memuliakan Tuhan melalui nyanyian rohani nomor 99 ayat 1 dan 2. Marilah orang berdosa. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 149 ayat 1 sampai 9. Kita membaca secara responsoria. Nanti di ayat 9 kita sama-sama. Mazmur 149 ayat 1 sampai 9. Kita baca secara responsoria. Kita mulai. Nyanyian kemenangan bagi orang Israel. Haleluya. Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas yang menjadikannya. Biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas raja mereka. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan.
Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka, dan pedang bermata dua di tangan mereka, untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penyiksaan-penyiksaan terhadap suku-suku bangsa, untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai, dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi, untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis. Itulah semarak bagi semua orang yang dikasihinya. Haleluya. Amin. Mulia bagi Bapa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan yang persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pembacaan epistel untuk kita pada pagi hari ini diambil dari Roma 13 ayat 8 sampai 14. Roma 13 ayat 8 sampai 14. Demikian firman Tuhan, saya bacakan untuk kita. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati.
Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, terlebih dalam menjalankannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita masuk dalam warta jemaat. Mari kita perhatikan dalam buletin kita ucapan selamat beribadah. Pimpinan jemaat, speaker dan majelis mengucapkan selamat beribadah bagi kita semuanya. Walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing, diharapkan tidak mengurangi semangat Bapak Ibu serta saudara-saudara untuk beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan cepat memulihkan Indonesia dan dunia dari pandemi COVID-19 ini, sehingga kita dapat kembali beribadah di rumah Tuhan secara bersama-sama. Salam. Untuk pelayanan ibadah Minggu tanggal 27 September 2020, liturgis Ibu Speaker Deborah Damanik, pengkhotbah Ibu Pendeta M. Hasibuan STH, doa syafaat Bapak LSP Silaban, singers Ibu Nyonya Tobing Borsitinjak, Ibu Nyonya Perangenangin Bersembiring, pemusik Chandra Tobing, kameramen editing Bapak J. Gultom. Berita sepekan pertama hari ini Minggu 20 September 2020, persembahan hari ini sebanyak 3 kali. Yang berikut hal pengumpulan persembahan, perpuluhan ucapan syukur. Setiap persembahan yang telah dikumpulkan dapat diantarkan ke gereja hari Minggu sampai Kamis. Dibuat dalam amplop disertai catatan penjelasannya. Demikian juga perpuluhan dan ucapan syukur dapat diantarkan ke gereja bersamaan dengan persembahannya. Persembahan, perpuluhan dan ucapan syukur ini akan dibuletinkan setiap minggu. Tuhan memberkati semua jemaat. Yang keempat, pelatihan musik gereja. Pelatihan musik gereja atau piano pada hari ini Minggu 20 September 2020 di gereja sesuai jadwal yang sudah ditentukan dengan pelatih. Kelima, berita duka cita. Pertama, telah meninggal dunia Bapak Saromaha, suami dari Ibu Borulaya, Jemaat Gemi Epratako Lebekala, pada hari Sabtu 12 September 2020 di Nias. B. Telah meninggal dunia orang tua dari Bapak Kalumban Batu Boru Simajuntak atau Opura Doli pada hari Sabtu 12 September 2020 di Parongil Sidikalang, dan telah dikebumikan pada hari Selasa 15 September 2020 di Parongil Sidikalang. Kita doakan keluarga yang berduka cita cepat terhibur dan mendapat kekuatan dari Tuhan. Sehubungan dengan duka cita tersebut, hari ini Minggu 20 September 2020 kita mengumpulkan sosial Illumanetek untuk 2 keluarga sekaligus, dan penghiburan kita lakukan minggu depan tanggal 27 September 2020 pukul 11 dan pukul 13 di rumah keluarga. Yang keenam, konferensi tahunan GMI 2020. Konferensi tahunan atau Konta GMI ke-75 tahun 2020 akan dilaksanakan pada hari Jumat sampai Minggu tanggal 2 sampai 4 Oktober 2020 yang dilakukan secara virtual Zoom di semua distrik. Yang ketujuh, jemaat yang ulang tahun minggu ini tanggal 20 sampai 26 September 2020. Pertama, Nyonya Ginting Boru Gurning. 2, Bapak J. Situkir. 3, Bapak AB Sinaga. 4, Bapak P. Caniago. 5, Herman Wahyu Siregar. 6, Nyonya Pasaribu Boru Silalahi. Pimpinan dan semua jemaat GMI Epratako Lebekala menyampaikan selamat ulang tahun dan semoga panjang umur. Tuhan memberkati kesehatan, sukses dalam studi, pekerjaan, serta makin teguh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kemudian berita keuangan bisa kita lihat di buletin kita masing-masing secara jelas. Kalau ada yang
kurang jelas atau salah mengetik, bisa dikonfirmasi kepada Ibu Pendeta atau kepada majelis. Terima kasih atas semua persembahan yang telah diberikan untuk Tuhan, baik persembahan pada minggu, persepuluhan dan ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati usaha dan pekerjaan kita, memberikan hasil yang berlipat ganda. Amin. Demikianlah warta jemaat kita pada pagi hari ini. Kita lanjutkan ibadah kita. Kita masuk ke dalam mengumpulkan persembahan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan atau memberikan yang terbaik kepada Tuhan, inilah firman Tuhan yang mendasari pemberian kita. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami datang mengucap syukur berterima kasih kepadamu, karena Engkau begitu mengasihi kami, Engkau begitu memperhatikan setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Kau sangat baik, sungguh baik. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk seluruh berkat-berkat-Mu yang Tuhan sudah
berikan buat kami. Kami tidak bisa menghitung dengan jari tangan kami. Begitu luar biasanya Engkau Tuhan, yang terus-menerus mengasihi kami orang-orang berdosa ini. Kami tahu Tuhan Yesus bahwa kami manusia yang penuh dengan dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan, di hadapan sesama kami manusia. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau sudah mengampuni kami melalui pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya kami bisa bersyukur kepadamu Bapa di surga. Bapa di surga, Bapa yang baik, pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa kepada Tuhan, buat apa yang boleh terjadi di tengah-tengah kehidupan kami hingga pada saat ini. Walaupun ada begitu banyak persoalan dan pergumulan yang boleh kami alami, tapi Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan pencipta langit, bumi, bahkan segala isinya, yang senantiasa memberikan pertolongan kepada setiap kami Bapa di surga, di tengah-tengah perjalanan hidup yang mungkin kami hadapi dengan suka maupun duka. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang mampu memberikan kami kemenangan di dalam setiap duka yang kami hadapi, di dalam setiap suka juga. Engkau adalah Tuhan yang terus-menerus memberi kekuatan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa kami semua adalah biji mata Tuhan, sehingga Tuhan peduli dengan setiap kehidupan kami. Ini kami Tuhan, seluruh jemaat Tuhan GMI Prata Kuala Bekala, kami mau serahkan ke dalam tangan kuasa pengasihan-Mu Bapa di surga. Apapun persoalan hidup kami saat ini, seluruh jemaat Tuhan, Engkau boleh menolong kami. Engkau memberi kemenangan bagi kami Tuhan. Apapun juga pekerjaan kami, seluruh jemaat Tuhan GMI Prata Kuala Bekala, mari Tuhan Yesus, Engkau turun tangan untuk memberkati setiap pekerjaan usaha seluruh jemaat Tuhan, terkhusus di tengah-tengah kesulitan yang kami hadapi saat ini. Tuhan, mari Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami seluruhnya Bapa di surga, sehingga kami boleh menikmati kebahagiaan kami. Kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan yang akan Tuhan curahkan kepada kami. Kami percaya Tuhan, melalui berkat-berkat yang Kau berikan buat kami melalui pekerjaan kami, kami terus boleh bersyukur kepadamu, karena Engkau masih memberi kecukupan buat kami seluruhnya Tuhan, untuk kebutuhan seluruh keluarga kami, untuk kebutuhan anak-anak kami Tuhan, di tengah-tengah pendidikan anak-anak kami, baik dari tingkat TK sampai ke perguruan tinggi. Tuhan, kami bersyukur Engkau masih memberikan yang terbaik hingga pada saat ini Tuhan. Kami percaya itu bukan karena kekuatan gagah kami, tapi itu semua karena anugerah pertolongan Tuhan, pemberian Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah seluruh anak-anak jemaat Tuhan yang duduk di bangku pendidikan hingga pada tingkat TK hingga perguruan tinggi juga, Engkau memberkati mereka seluruhnya. Biarlah keberhasilan menjadi bagian di tengah-tengah kehidupan anak-anak kami seluruhnya Tuhan. Biarlah mereka semuanya boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengandalkan Tuhan, bahkan anak-anak yang menghormati orang tua. Ini doa dan harapan kami Tuhan, sehingga seluruh anak-anak jemaat Tuhan GMI Prata Kuala Bekala menjadi anak-anak kesayangan Tuhan, menjadi anak-anak yang berhasil di dalam pendidikan, bahkan di tengah-tengah keluarga rumah tangga mereka nantinya. Itu doa dan harapan kami Bapa di surga. Bahkan kami juga sebagai orang tua, jadilah kami orang tua yang bijaksana, yang memberi contoh teladan bagi anak-anak kami Bapa di surga. Ini harapan dan doa kami. Berikan kami juga sebagai orang tua kesehatan dan kekuatan umur yang panjang Tuhan, supaya kami bisa Bapa di surga melakukan segala sesuatunya, mencukupkan segala sesuatunya bagi kebutuhan seluruh keluarga dan anak-anak kami semuanya. Anak-anak kami yang sudah waktunya berumah tangga, Tuhan berikan jodoh buat mereka. Anak-anak kami yang mencari pekerjaan, yang mungkin sudah lulus dari tingkat perguruan tinggi, kami berdoa Tuhan membuka jalan berkat buat mereka. Pada saat mereka mencari pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan yang layak buat mereka. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang baik. Kami juga berdoa kepada Tuhan pada saat ini Bapa di surga, Engkau yang boleh juga yang memberkati saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini Bapa di surga. Nyonya Ginting Borugurning, Bapak Jesse Tukir, Bapak Abe Sinaga, Bapak Ep Caniago,
Herman Wahyudi Siregar, Nyonya Pasaribu Boru Silalahi. Biarlah Bapa di surga Engkau memberkati orang tua, anak-anak kami, bahkan keluarga kami yang mungkin berulang tahun dalam 1 minggu ini. Biarlah Bapa di surga kami bersyukur lewat berkat yang Tuhan nyatakan buat mereka. 1 tahun Tuhan tambahkan usia buat mereka. Biarlah mereka juga boleh bersyukur kepada Tuhan. Kami seluruh jemaat Tuhan berdoa, biarlah kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang usianya bertambah 1 tahun. Tuhan berkatkan, biarlah umur panjang, kesehatan dan kekuatan itu boleh menjadi bagian di tengah-tengah keluarga yang berulang tahun Bapak Ibu anak-anak kami dalam 1 minggu ini. Terima kasih Bapak di surga, Bapak yang baik. Kami juga berdoa Bapak di surga buat berita duka cita, di mana beberapa hari yang lalu keluarga Bapak Ibu Laila yang Tuhan sudah panggil suaminya untuk selama-lamanya menghadap Bapa di surga di Nias. Bapa di surga, kami berdoa buat keluarga yang ditinggalkan, terkhusus buat ibu dan anak-anak. Engkau menghiburkan keluarga ini Tuhan. Biarlah keluarga ini tetap mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Karena apapun yang terjadi saat ini, semuanya itu sepengetahuan daripada Tuhan. Bahkan semuanya itu adalah seizin daripada Tuhan. Engkau menghiburkan keluarga yang ditinggalkan semuanya Bapa di surga. Demikian juga Tuhan, kami berdoa buat keluarga Bapak Kalumban Batu, Ibu Boru Simanjuntak, di mana pada hari Sabtu yang lalu Bapak di surga, di mana Opung Rori Rara Doli Tuhan juga sudah panggil dia untuk selama-lamanya ke sisimu. Tuhan Yesus yang baik, pastilah seluruh keluarga saat ini Bapa di surga merasakan duka cita yang mendalam. Kami berdoa Tuhan buat keluarga Bapak Kalumban Batu, Ibu Boru Simanjuntak, bahkan seluruh keluarga besar Lumban Batu yang saat ini telah kehilangan seorang Bapa yang mengasihi mereka selama ini. Tuhan, Engkau yang menghiburkan mereka, keluarga ini Tuhan. Mari Bapa di surga, karena penghiburan dari manusia itu tidak bertahan lama Bapa di surga, tapi penghiburan daripada Tuhan itu akan mampu menghiburkan keluarga yang ditinggalkan saat ini. Mari Tuhan Yesus, Engkau terus memberkati keluarga ini. Bahkan mungkin keluarga ini masih berada di Sidikalang, Engkau menyertai perjalanan mereka pulang. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa Tuhan, biarlah kiranya seluruh jemaat Tuhan yang mungkin saat ini masih sedang berduka cita, Tuhan kami berdoa Engkau memberi penghiburan buat mereka semuanya, kekuatan yang Kau berikan buat mereka sehingga mereka kuat walaupun mereka harus berduka cita saat ini. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa kepadamu Bapa di surga buat Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit di tengah-tengah gereja kami, gereja GMIE Pratakuala Bekala. Tuhan kami berdoa buat Bapak Munte yang sudah lama menderita sakit, hingga pada saat ini dia juga belum Bapak di surga boleh bersama-sama dengan kami. Tapi kami yakin Tuhan, seiring berjalannya waktu Engkau akan memberi kesembuhan buat Bapak Munte Tuhan. Biarlah Mama Bapak Munte mampu Bapak di surga bersyukur lewat apa yang dia hadapi saat ini Bapak di surga. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberi pemulihan buat Bapak Munte. Demikian juga yang merawat Bapak ini Tuhan, Engkau juga memberi kekuatan, Engkau juga memberi penghiburan, bahkan kesabaran di dalam merawat Bapak Munte saat ini Bapak di surga, khususnya keluarga besar mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat Bapak El Padang juga Tuhan, yang hingga saat ini juga belum juga pulih. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang mampu memberi kesembuhan buat Bapak Padang juga Tuhan. Engkau memberkati Bapak Padang, memberikan dia Tuhan kemampuan untuk boleh percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara dalam setiap kehidupannya saat ini. Engkau memberkati ibu yang merawat Bapak ini Tuhan, berikan ibu kesabaran, berikan ibu cinta kasih di dalam merawat Bapak ini Bapak di surga, sehingga pemulihan boleh terjadi untuk Bapak Padang Tuhan. Ini doa kami kepada Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Engkau terus melakukan perkara bagi setiap
mereka yang sakit saat ini. Bahkan kami juga berdoa Tuhan buat Ibu Tobing Boruda Manik. Kalau saat ini dia sudah semakin pulih Bapa di surga, tapi kami yakin juga Tuhan, pemulihan itu belum sempurna Tuhan. Seiring berjalannya waktu, Engkau pasti akan memberi kesempurnaan buat kesehatan kakak kami ini Tuhan Yesus. Kami tahu Bapa di surga, dia sudah berjuang melawan segala sakit penyakit yang dia hadapi beberapa minggu yang lalu. Tapi kami percaya Tuhan, semua itu karena anugerah-Mu. Dia boleh mendapatkan kesembuhan. Kami percaya kesembuhan itu akan membuat dia semakin takjub kepada Tuhan, karena Tuhan melakukan perkara besar bagi dia. Terima kasih Tuhan, berkati Ibu Tobing di masa tuanya, berkati dia Tuhan di tengah-tengah kesendiriannya, berkati anak cucu menantunya dimanapun saat ini berada dan ada. Biarlah seluruh anak-anaknya juga boleh mendukung dia di dalam doa, bahkan di dalam banyak hal Tuhan, sehingga kakak kami ini tetap kuat Bapa di surga. Dia tetap mampu bersyukur walaupun di tengah-tengah penderitaan. Bapa di dalam surga, secara pribadi juga saya bersyukur kepada Tuhan. Kalau beberapa minggu yang lalu juga saya menderita sakit juga Tuhan. Satu yang aku syukuri Bapa di surga, tanpa Tuhan mungkin Bapa di surga aku tidak mendapat kesembuhan. Tapi pada saat ini aku boleh bersyukur kepadamu Bapa di surga. Kau luar biasa Tuhan. Biarlah melalui kejadian-kejadian yang membuat kami Tuhan Yesus merasa sakit atau apapun itu, kami boleh percaya bahwa Tuhan itu tidak jauh dari kami. Pada saat kami memanggil nama Tuhan, pada saat kami percaya bahwa Tuhan berkuasa melakukan segala perkara, maka perkara itu akan terjadi bagi setiap orang yang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami hanya bersyukur dan bersyukur kepadamu Bapa di surga. Biarlah seluruh jemaat Tuhan yang mungkin saat ini sedang sakit, Engkau memberi kesembuhan buat mereka Bapa di surga. Di tengah-tengah rasa sakit itu, biarlah mereka percaya bahwa kuasa bilur-bilur Tuhan menyembuhkan mereka seluruhnya. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami yang kami naikkan kepada Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang baik. Aku juga berdoa kepadamu Tuhan, Engkau yang boleh memberkati kami semua jemaat Tuhan di tempat ini, untuk boleh bersyukur lewat apapun yang terjadi atas kehidupan kami, sehingga jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan, Engkau tetap melindungi, Engkau tetap memberkati kami seluruhnya. Mari Bapa di surga, biarlah kami tetap teguh di dalam iman kami Bapa di surga. Walaupun mungkin dunia sedang berguncang, tapi biarlah iman kami tetap teguh menghadapi semua guncangan dunia ini Tuhan. Kami tidak takut Bapa di surga, karena ada Tuhan yang menolong kami, karena ada Tuhan yang memberkati kami, menjaga, memelihara hidup kami. Untuk itu Tuhan Yesus, biarlah kami semua jemaat Tuhan, Tuhan peliharakan. Tuhan berikan kami kesehatan yang sempurna jasmani maupun rohani. Tutup bungkus seluruh jemaat Tuhan dengan darah-Mu yang kudus Bapa di surga. Kalaupun mungkin saat ini Tuhan ada jemaat Tuhan yang berbeban berat Bapa di surga, mari Tuhan Engkau boleh hadir untuk menanggalkan segala beban-beban berat yang mereka hadapi Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, pada saat kami berbeban berat, sepertinya kami tidak mampu Tuhan. Tapi Tuhan, firman-Mu berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban-beban. Itu yang membuat kami lega Tuhan Yesus. Engkau senantiasa memberikan peringatan kepada kami, bahkan Engkau memberikan pengetahuan buat kami lewat firman-Mu. Melalui firman-Mu itulah Tuhan Yesus kami kuat Bapa di surga. Mungkin tanpa firman-Mu kami tidak akan kuat Tuhan. Oleh karena itu biarlah orang-orang yang berbeban berat saat ini Engkau datang untuk memberi kelegaan Tuhan. Ini doa kami Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau adalah Bapa yang baik yang mengasihi kami. Terkhusus di tengah-tengah Tuhan Yesus, negara dan bangsa kami dilanda COVID-19. Kau boleh melihat Tuhan Yesus bagaimana negara dan bangsa kami menghadapi semuanya ini. Tapi Bapa di surga, semuanya itu kami hanya serahkan kepadamu Tuhan.
Engkau mengetahui apa yang terbaik bagi bangsa dan negara kami. Bahkan bukan saja negara kami, tapi dunia juga mengalaminya. Kami hanya berserah kepadamu Yesus dalam segala hal apapun yang terjadi untuk saat ini Tuhan Yesus. Biarlah virus corona tidak akan Bapa di surga terinfeksi bagi kami seluruh jemaat-Mu. Tapi kalaupun mungkin ada yang terinfeksi Tuhan, Engkau tidak akan diam begitu saja. Engkau turun tangan untuk memberikan kemampuan bagi kami melewati semuanya itu. Inilah harapan dan doa kami Tuhan. Oleh karena itu biarlah kami berjaga-jaga seluruhnya jemaat-Mu di tempat ini, untuk kami Bapa di surga melakukan apa yang diperintahkan oleh Presiden kami, bahkan seluruh para pimpinan-pimpinan negara dan bangsa kami, supaya kami tetap menjaga protokol kesehatan Bapa di surga. Inilah yang kami harus lakukan Tuhan. Tolong kami semuanya agar kami boleh ambil bagian di dalamnya. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kami percaya virus ini akan terus Bapa di surga menjadi satu pembelajaran yang mungkin menjadi berkat bagi setiap kami anak-anak Tuhan, supaya kami semakin lagi berjaga-jaga, supaya kami semakin mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Oleh karena itu jangan biarkan kami merasa takut dan bimbang Tuhan, tapi biarlah kami boleh terus berjalan bersama dengan Tuhan. Itu doa kami Tuhan. Biarlah para pemimpin-pemimpin bangsa kami Engkau boleh memberkati. Biarlah mereka boleh menjadikan negara dan bangsa kami ini Tuhan Yesus menjadi negara yang lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Walaupun mungkin COVID-19 merajalela saat ini, tapi biarlah kami tidak akan lagi takut Bapa di surga, karena ada Tuhan yang tetap menjaga dan memelihara kehidupan kami. Ini doa dan permohonan kami Tuhan. Oleh karena itu Engkau memberkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami, terkhusus para pemimpin-pemimpin gereja kami Tuhan Yesus. Engkau boleh menolong mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, menjadi pemimpin-pemimpin yang memiliki hikmat bijaksana yang datangnya daripada Tuhan, khususnya Gereja Metodis Indonesia wilayah 1 dan 2. Engkau boleh memberkati pemimpin-pemimpin, khususnya Bapak Bishop. Tuhan, Engkau memberikan hikmat bijaksana kepada mereka. Bapa di dalam surga, demikian juga Tuhan, konferensi tahunan Gereja Metodis Indonesia yang ada di wilayah 1 yang akan dilaksanakan Tuhan Yesus pada hari Jumat sampai pada Minggu tanggal 2 sampai dengan 4 Oktober. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah ini semua boleh dilakukan secara virtual, secara Zoom di distrik 2 wilayah 1 ini Bapa di surga. Mari Tuhan Yesus kami serahkan para peserta konferensi tahunan Gereja Metodis Indonesia wilayah 1 ini ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati, Engkau menyertai mereka, memberikan kesehatan yang sempurna Tuhan, supaya mereka boleh mengikuti konferensi ini walaupun secara virtual. Mari Bapa di surga kami serahkan juga panitia-panitia yang sudah dibentuk. Kami berdoa Tuhan akan memberkati mereka, Tuhan akan menolong mereka mempersiapkan segala sesuatunya, sehingga pada saat konferensi itu berlangsung nantinya Tuhan tetap ada untuk memberkati. Segala kuasa-kuasa si jaro jahat mengganggu Tuhan, kami mau tolak itu di dalam nama Yesus. Ini doa dan harapan kami kepada Tuhan. Biarlah pemimpin-pemimpin gereja kami semakin hari semakin luar biasa di dalam memberitakan firman Tuhan, sehingga melalui firman Tuhan itu Tuhan, kami semakin mampu menikmati kebahagiaan kami lewat firman yang kami boleh nikmati setiap hari, bahkan setiap minggu. Kami juga berdoa kepada Tuhan saat ini bagi pimpinan jemaat kami juga di tempat ini Tuhan. Engkau boleh memberkati, Engkau boleh menolong, khususnya Bapak Ibu Pendeta Marlina Hasibuan. Engkau terus memperlengkapi dia dengan hikmat bijaksana yang daripada Tuhan, memberikan kesehatan jasmani rohani secara sempurna Tuhan, sehingga pelayanan hamba-Mu ini tetap menjadi pelayanan yang membuat kami semakin hari Tuhan takjub akan Engkau melalui firman Tuhan yang dia beritakan. Bapa di surga, Engkau memberkati juga suaminya Bapak Jonathan Gultom di dalam pekerjaannya Tuhan, di dalam pelayanannya. Engkau terus memberkati Bapak ini, berikan juga dia kesehatan dan kekuatan, hikmat kebijaksanaan.
Mari Bapa di surga, kami percaya Engkau adalah Tuhan yang baik yang menolong keluarga ini. Angel di dalam pertumbuhan Tuhan, Engkau boleh memberkati bertumbuh seiring berjalannya waktu. Terima kasih Bapa di surga. 1 minggu ke depan kami mau serahkan kehidupan kami kepada Tuhan. Tuhan tetap memberkati kami seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Bahkan firman Tuhan yang kami akan renungkan sebentar lagi, Tuhan, kami mau supaya firman ini boleh menjadi firman yang hidup di dalam kehidupan kami. Mari Tuhan Yesus, ini doa dan harapan kami kepada Tuhan. Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati kami, mengampuni kami dari setiap salah dan dosa kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, termulialah Engkau untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa kepada-Mu. Haleluya. Amin. Ku rasa damai hatiku bila Tuhan dekat, dan inilah harapanku. Firman Tuhan, mari kita kembali muliakan Tuhan melalui nyanyian rohani nomor 85 ayat 1 dan 2, Allah Maha Kasih. Kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Oh Tuhan Allah kami yang kami kenal melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur berterima kasih kepada-Mu Tuhan untuk kebaikan-Mu bagi kami di sepanjang hidup kami hingga hari ini. Kami mendapatkan kesehatan, Tuhan terus memeliharakan kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami boleh bersyukur kepada-Mu lewat ibadah kami. Di saat kami saat ini akan bersama merenungkan firman Tuhan, Engkaulah yang menguasai hati dan pikiran kami. Waktu ini Tuhan kami serahkan kepada-Mu dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom bagi kita Bapak Ibu yang kekasih. Kita akan bersama membaca firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-20. Saya akan membaca untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali.
Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perikop yang kita baca ini, nas firman Tuhan ini, ada 2 bagian yang mau kita renungkan bersama, yang akan mengoreksi diri kita sebagai umat Tuhan. Yang mau kita bersama renungkan adalah yang pertama, mengarahkan ke jalan yang benar. Jika ditanya pada kita, siapakah yang tidak pernah melakukan kesalahan, pasti tidak ada yang 7 tangan. Kenapa? Karena memang tidak ada seorang pun yang tidak pernah melakukan kesalahan. Semua orang tanpa terkecuali pasti pernah melakukan kesalahan dalam hidupnya. Sehingga ada banyak orang yang pada saat berdoa seperti ini. Ampunilah kami akan kesalahan kami, yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Bahkan tanpa disengaja pun manusia bisa melakukan kesalahan. Bapak Ibu yang kekasih, dan jika ditanya kepada kita, siapa di antara kita yang tidak mengulangi kesalahan yang sama? Mungkin ada setengah dari jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan ini yang akan tunjuk tangan, atau mungkin lebih dari setengah jumlah jemaat kita. Namun selebihnya kemana? Mungkin mereka senang berulang-ulang melakukan kesalahan yang sama. Ada banyak orang yang seakan-akan lupa kalau dulu dia sudah pernah melakukan kesalahan itu. Setelah beberapa tahun ke depan dia diulangi lagi kesalahan yang sama. Mengapa Bapak Ibu yang kekasih, ada orang yang mau dan masih melakukan kesalahan yang sama? Yang pertama, Bapak Ibu yang kekasih, tidak ada yang menasehati. Kalau dia yang bersalah adalah anak-anak, tentu akan ada orang yang berusaha untuk menasehati karena masih dimungkinkan dia untuk berubah. Kalau dia adalah orang dewasa, sudah pasti sulit untuk merubahnya atau sulit untuk menasehatinya. Apalagi kalau orang Batak yang dinasehati. Saya nggak tahu bagaimana dengan yang lainnya, tapi karena saya orang Batak, pasti akan dikatakan, "Bah, udah lebih tua aku dari dia. Dia mau menasihati aku." Perasaan tersinggung, karena perasaan yang tersinggung sehingga terjadi pengulangan kesalahan. Itu yang pertama, Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus Yesus, tidak ada yang mau menasehati. Yang kedua, tidak peduli dengan nasihat. Apapun kata orang lain itu tidak penting, karena dia menganggap bahwa dia tidak pernah salah dan merasa tidak perlu dinasehati. Aku orang dewasa, aku orang yang paham, aku mengerti banyak hal, jadi nggak perlu nasihatnya. Tidak peduli dengan nasihat, sehingga kesalahan yang sama pun kembali terulang. Banyak orang yang mengulangi kesalahan yang sama, seakan-akan tidak bisa belajar. Tanpa dinasehati pun sebenarnya kita bisa belajar
Bapak Ibu yang kekasih, dari pengalaman yang sudah terjadi yang kita lalui dalam perjalanan hidup ini. Namun ayat 15 dikatakan, Bapak Ibu yang kekasih, saya akan baca untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatinya. Apabila dia melakukan kesalahan, tegur. Mengapa harus ditegur, Bapak Ibu yang kekasih? Supaya ia kembali ke jalan yang benar, supaya dia menyadari, oh, aku ternyata salah, yang kulakukan ini ternyata tidak benar, sehingga memang perlu dinasihati. Dan kalau akhirnya teguran itu tidak diperdulikan atau tidak diindahkan, tidak membuahkan hasil, yang menegur tidak perlu marah. Pada saat Bapak Ibu mengingatkan saya dan saya tidak mau berubah, Bapak Ibu gak perlu marah. Mengapa? Yang terpenting adalah pekerjaan Bapak Ibu sebagai penasehat selesai, sudah dilakukan. Selebihnya serahkan kepada Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan katakan, kalau dia tidak peduli dengan nasihat itu, firman Tuhan katakan, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah. Pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah. Karena memang banyak orang walaupun sudah dewasa secara umur sulit untuk berubah. Bahkan ada satu pikiran mungkin yang sudah ditanamkan, kalau sudah tua itu sulit untuk berubah. Kalau sudah tua, udahlah, udah payah itu berubah, sampai mati itu seperti itu. Ada banyak orang yang mengatakan itu. Dan hanya orang yang tidak mengenal Allah lah yang tidak bisa berubah. Dikatakan dalam nas firman Tuhan kita ini, anggaplah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai, orang yang bebal, orang yang tahu tapi tak mau peduli. Gak usah marah. Yang penting kita sebagai penasehat, sebagai orang yang memberikan nasihat, sudah mengerjakan pekerjaan kita. Masalah dia berubah atau tidak, itu urusan dia. Selebihnya serahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, hal yang pertama tadi, supaya dia yang mau kita renungkan, supaya mengarahkan ke jalan yang benar. Tujuan dari menasihati yang mau kita renungkan dari nas firman Tuhan ini. Yang kedua, doa akan dijawab apabila ada sepakat. Mengapa di dalam persekutuan masih banyak terjadi keributan? Mengapa dalam satu kelompok yang katanya kelompok rohani ada terjadi perkelahian, perselisihan? Padahal kita berdoa untuk kesatuan. Kelompok-kelompok rohani ini berdoa untuk kedamaian. Kelompok yang katanya orang-orang rohani ini berdoa untuk perubahan atau pertobatan. Namun mengapa masih terjadi ketidakcocokan satu dengan yang lain? Tentu itu adalah karena tidak sepakat. Ayat 19 dikatakan, Bapak Ibu yang kekasih, saya akan baca. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jika 2-3 orang berkumpul sepakat dalam permohonan kepada Allah, maka tidak ada yang tidak bisa dijawab. Mereka, Bapak Ibu yang kekasih, berdoa. Dalam persekutuan rohani ini, orang-orang yang berkumpul di situ berdoa. Tetapi yang menasihati meminta supaya mereka bisa berubah dan mengarah ke jalan yang benar,
Sementara yang dinasihati merasa tidak bersalah dan mengatakan, lo aja kali. Akhirnya yang satu berdoa, Tuhan berikanlah kami kesatuan hati. Berikanlah kami hati yang mengasihi. Kemudian yang sana mengatakan, lo aja kali yang gak bisa mengasihi. Akhirnya doa tidak terkabul. Karena tidak ada sepakat di antara mereka. Yang harus kita lakukan Bapak Ibu yang kekasih, pada saat kita bersama berdoa, meminta kepada Tuhan, kita bersama satu hati meminta kepada Tuhan. Tidak ada kaunya itu, bukan aku. Ampuni kami Tuhan karena kami melakukan kesalahan, karena kami sulit untuk menerima satu dengan yang lain. Buka hati kami. Yang berdoa mengatakan seperti itu. Kemudian jemaat yang mendengar, kaunya yang gak bisa mengampuni, kalau aku gak kayak gitu. Akhirnya dalam persekutuan itu tidak ada berkat yang luar biasa. Tapi kalau sepakat, yang berdoa meminta bersama kepada Tuhan, semuanya sepakat, tentulah ada terjadi kedamaian. Tentulah akan terjadi hal-hal yang membawa perubahan. Karena hanya orang yang mengenal Allah lah yang bisa mengalami perubahan. Dan untuk bisa menikmati berkat Tuhan Bapak Ibu yang kekasih, kita harus bisa menasihati dan mau dinasihati. Dan juga sepakat dalam meminta kepada Tuhan untuk persekutuan kita semakin lebih baik. Persekutuan ini tidak akan pernah lebih baik, tidak akan pernah mencapai satu tujuan yang baik kalau tidak ada kesepakatan di tengah-tengah persekutuan jemaat Tuhan. Saya yakin dan percaya pada saat kita mau maju, pada saat kita mau mendapatkan berkat yang melimpah lewat persekutuan kita, maka kita boleh duduk bersama, bergandengan tangan, seia sekata dalam meminta kepada Allah dalam persekutuan kita ini. Biarlah firman Tuhan ini Bapak Ibu yang kekasih boleh mengingatkan kita, boleh meneguhkan kita di dalam perjalanan kehidupan iman kita, selagi Tuhan masih mempercayakan kehidupan kepada kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, hari ini Engkau mengingatkan kami untuk kami boleh hidup di dalam kasih Tuhan. Pada saat kami melakukan kesalahan, kami boleh menerima teguran. Pada saat sahabat kami, saudara kami melakukan kesalahan, kami pun mau mengingatkan. Kami menyadari tidak ada yang sempurna di antara kami Tuhan. Kami manusia yang lemah. Biarlah kami boleh saling menerima satu dengan yang lain. Kami boleh sepakat dalam persekutuan memuji, memuliakan Engkau. Berkati seluruh jemaat Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan kebaikan demi kebaikan di sepanjang perjalanan hidup, secara khusus di tengah-tengah persekutuan kami. Inilah doa dan harapan kami Tuhan, yang kami sampaikan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita telah diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan untuk kita boleh hidup seturut kehendaknya di dalam perjalanan hidup kita, sehingga kita boleh menerima berkat Tuhan yang luar biasa untuk kita nikmati. Kita bernyanyi kepada Allah, beri puji. Marilah kita menerima berkat dan anugerah yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus,
Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, itulah yang akan memberkati hidup kita sepanjang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom bagi kita semuanya.